Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih Ustadzah ing video pembelajaran basa Jawa kelas 4. Kepriye kabare? Muga-muga sedaya diparingi kesehatan lan keselamatan. Ing video iki kita bakal jelasake teks narasi lan teks deskripsi. Ustadzah bakal jelasno nganggo basa Indonesia supaya gampang dipahami lan dimengerteni. Sebelum kita melanjutkan video ini, mari siapkan buku paket Bahasa Jawa kelas 4, buku tulis dan alat tulis lainnya. Gunakan untuk mencatat informasi penting yang ada pada video ini. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu teks narasi. Teks narasi yaiku karangan kang jelasake prastawa miturut urutan wektu kang kababar saka awal, tengah, lan akhir. Maksudnya, teks narasi merupakan karangan yang menjelaskan peristiwa dalam urutan kejadian dari awal, tengah, dan akhir. Ciri-ciri narasi iku ngutamakake tokoh, kejadian dari waktu ke waktu. Mengutamakan tokoh, kejadian dari waktu ke waktu, dan terdapat masalah atau konflik di dalamnya. Teks narasi kaperangan ana loro, yaiku nomor 1, narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris ini adalah narasi yang bersifat fakta, nyata, atau benar-benar terjadi. Contohnya adalah biografi, autobiografi, lan kisah pengalaman. Teks narasi nomor 2 yaiku narasi sugestif. Narasi sugestif iku narasi yang bersifat fiksi, tidak nyata, atau khayalan. Contohnya yaitu cerkak. Cerkak adalah cerita cetak atau cerita pendek. Novel. Novel itu cerita panjang. Lan cergam, cerita bergambar, atau kita sering menyebutnya dengan komik. Berikut tulodo biografi. Contoh biografi dari Pangeran Diponegoro. Pada karangan ini menjelaskan urutan kejadian yang dialami oleh Pangeran Diponegoro dari waktu ke waktu, dari lahir hingga meninggal. Karangan ini merupakan narasi ekspositoris atau narasi fakta nyata karena benar-benar terjadi dan dialami oleh Pangeran Diponegoro. Contoh berikutnya, tulodo cerita cekak. Contoh cerita pendek, yaitu Malin Kundang. Pada karangan ini dijelaskan urutan kejadian yang dialami oleh Malin Kundang dari awal hingga akhir, dari waktu ke waktu. Cerita pendek Malin Kundang ini termasuk narasi sugestif karena karangan yang tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata. Pembahasan nomor 2, teks deskripsi. Teks karangan deskripsi yaiku karangan kang nggambarake sawijining babagan
kanthi cetha lan rinci. Maksudnya, karangan deskripsi yaitu karangan yang menggambarkan sesuatu sampai jelas dan rinci. Karangan deskripsi ditulis kanggo ngelukisake utawa awe gambaran tumrap sawijining babagan kanthi gamblang banget, kaya-kaya bisa ndelok, ngrungu, utawa ngrasakake dhewe babagan sing dideskripsikake. Karangan deskripsi ditulis untuk melukiskan atau menggambarkan sesuatu sampai jelas sekali, seperti kita bisa mendengar, melihat, atau merasakan sendiri bagian yang dideskripsikan. Tulodo teks deskripsi. Prakarya para misaya mina ing segara. Contoh teks deskripsi tentang pekerjaan para nelayan ing segara atau di laut. Bengi iku nelayan nebarake jaring kanggo mburu sakahaning iwak ing segara. Nelayan banget ngetokake jiwa raga sarosane kanggo kelangsungan urip anak bojone. Dheweke wis ora merdulekake maneh wondene ing kahanan bengi kang peteng. Kang mung dikancani kewan kunang-kunang serta dipadangi dening lintang lan rembulan. Mula saka iku segara Amba Bawera dudu mujudake sawijining papan kang banget mbebayani, nanging papan kang bisa aweh ndolek rejeki. Pada karangan ini menjelaskan dan menggambarkan tentang para nelayan yang mencari ikan di laut. Jadi, pada karangan tersebut, kita seakan-akan melihat dan merasakan bagaimana para nelayan tersebut mencari ikan di laut yang menakutkan, yang gelap, dan mereka hanya diterangi oleh bintang dan rembulan. Sekarang kalian sudah mengetahui perbedaan dan contoh teks narasi dan teks deskripsi. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Nantikan video pembelajaran bahasa Jawa Ustadzah selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.